Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rini Septiani, NIM saya 220103020047. Saya dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Lokal IAT 22C Angkatan 2022, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, UIN Antasari Banjarmasin. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan atau membahas materi yang pernah dipelajari di tingkat SLTA atau sederajat yang berjudul menginterpretasikan nilai kehidupan dalam cerpen. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Fitriani SPD STHI MPD. Tanpa berlama-lama lagi nih, langsung saja yuk kita ke pembahasannya. Baik teman-teman, sebelum kita masuk lebih jauh ke pembahasan mengenai keterkaitan antara nilai yang terdapat dalam cerpen dengan kehidupan, kita pertama-tama perlu tahu dulu nih, apa sih cerpen itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerpen atau cerita pendek teman-teman berarti kisah pendek yang kurang dari 10.000 kata yang memusatkan diri hanya pada satu tokoh dalam satu situasi. Menurut Edgar Allan Poe, ia merupakan sastrawan ternama dari Amerika, berpendapat bahwa cerpen adalah sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk, yang waktunya berkisar antara setengah sampai 2 jam. Cerpen itu teman-teman dapat dibentuk dalam suatu antologi. Antologi itu apa sih? Antologi itu dapat diartikan sebagai kumpulan karya tulis pilihan dari seorang atau beberapa orang pengarang. Jadi maksudnya teman-teman, kan kita pernah tuh ngeliat buku yang di dalamnya berisi bermacam-macam cerpen dari pengarang yang berbeda-beda. Jadi di dalam buku itu terdapat kumpulan cerpen yang dikarang oleh beberapa orang yang disusun dalam satu buku. Nah, itu namanya antologi cerpen teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya ya teman-teman, yaitu nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Cerpen itu, teman-teman, mengandung nilai-nilai yang dapat ditemukan dalam isi ceritanya. Nilai-nilai tersebut disajikan secara tersirat dalam cerpen. Bagaimana sih kita mengetahui nilai-nilai tersebut? Nilai-nilai tersebut itu dapat diketahui dari tindakan atau perkataan tokoh dalam suatu cerpen. Nilai-nilai dalam cerpen itu sangat beragam ya, teman-teman. Berikut ini kita akan membahas 6 nilai-nilai dalam cerpen. Baik teman-teman, kita akan membahas nilai yang pertama, yaitu nilai moral. Apa sih nilai moral itu? Nilai moral berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, atau tindakan susila dari manusia. Nilai moral itu dapat diketahui dengan membaca cerpennya ya teman-teman, yang biasanya terdapat pada narasi ataupun dialog yang terkandung dalam cerpen tersebut. Kita masuk ke nilai yang kedua, yaitu nilai religius. Nilai religius adalah nilai yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan. Nilai religius dalam suatu cerpen itu dapat kita lihat dari dialog, isi ataupun narasi dari cerita dalam cerpen tersebut. Nilai religius dalam cerpen biasanya tergambarkan dalam perbuatan tokoh ataupun ucapan tokoh ya teman-teman. Yang ketiga, yaitu nilai budaya. Apa itu nilai budaya? Nilai budaya adalah nilai yang berhubungan dengan konsep masalah dasar yang sangat penting dan bernilai dalam kehidupan manusia. Misalnya seperti adat istiadat, kesenian, kepercayaan, dan upacara adat. Nilai budaya itu biasanya tergambarkan pada peristiwa ataupun narasi yang terdapat pada sebuah cerpen. Kita lanjut ke nilai yang keempat, yaitu nilai kepahlawanan. Nilai kepahlawanan adalah nilai-nilai yang berhubungan dengan perjuangan dalam memperjuangkan sesuatu. Biasanya nilai kepahlawanan ini ditemukan pada cerpen yang bertema sejarah. Lanjut ke nilai yang kelima, yaitu nilai sosial. Apa itu nilai sosial? Nilai sosial adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan individu dalam masyarakat. Nilai sosial cerpen ini dapat kita ketahui dengan membaca isi ataupun dialog yang terkandung dalam cerpen ya teman-teman. Kemudian nilai yang terakhir yaitu nilai politik. Nilai politik adalah nilai yang berhubungan dengan pemerintahan dalam suatu daerah. Politik ini berhubungan erat dengan latar pada cerpen. Nilai politik ini biasanya ditampilkan sebagai pendukung latar waktu ataupun latar tepat pada suatu cerita dalam cerpen tersebut. Baik teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu menganalisis keterkaitan nilai-nilai dalam cerpen dengan kehidupan. Seperti yang kita ketahui bahwa cerpen adalah cerita fiktif atau cerita khayalan. Namun teman-teman, cerita dalam cerpen sendiri merupakan tiruan dari kehidupan manusia. Ketika kita membaca cerpen, kita akan menemukan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, di pembahasan terakhir ini, saya akan menampilkan contoh nilai-nilai dalam cerpen yang sebelumnya telah kita bahas. Jadi,
kita akan membahas di bagian mana sih nilai-nilai kehidupan yang ada pada cerpen tersebut. Contoh-contoh yang akan saya tampilkan ini teman-teman adalah contoh yang saya buat ketika di madrasah aliyah dulu. Kita lanjut ke contoh nilai yang pertama, yaitu nilai moral. Bisa dibaca dulu ya teman-teman, kalau kecepatan teman-teman bisa pause dulu videonya. Nah teman-teman, ketemu nggak di mana nilai moralnya? Nah, nilai moral di kutipan cerpen ini salah satunya terletak di kalimat, seseorang jatuh di hadapanku, aku langsung membantu orang itu, membantunya berdiri. Kenapa itu dikatakan nilai moral? Karena di situ dia membantu orang lain, yang merupakan tindakan susila terhadap orang lain. Nilai moral lainnya itu ada di kalimat ini ya teman-teman. Kita lanjut ke contoh nilai yang kedua, yaitu nilai religius. Teman-teman bisa baca dulu. Nah teman-teman, nilai religius pada kutipan cerpen ini itu terletak di bagian, ya Allah, langgengkanlah dan utuhkanlah selalu hubunganku dengan Rendra, doaku dalam hati. Kenapa itu dikatakan nilai religius teman-teman? Karena di situ ada interaksi atau hubungan, yaitu pengharapan atau doa dari seorang hamba kepada Tuhannya. Kita lanjut ke contoh nilai yang ketiga, yaitu nilai budaya. Seperti sebelumnya, bisa di-pause dulu ya teman-teman. Nilai budaya pada kutipan cerpen ini teman-teman terletak di kalimat, takbiran di mana-mana, makan ketupat, salam-salaman, mengirimkan makanan ke tetangga, dan kumpul keluarga. Kenapa itu dikatakan nilai budaya? Karena di situ ada kebiasaan atau adat istiadat yang sudah turun-temurun dari zaman dahulu di Indonesia. Lanjut ke contoh nilai yang keempat, yaitu nilai kepahlawanan. Nilai kepahlawanan pada kutipan cerpen ini terdapat pada ucapan Alfi, yaitu, lagian gue setiap pagi milihan batu, kerikil, paku-paku gini karena gue gak mau orang lain ada kendaraannya bocor gara-gara itu tadi. Sama di kalimat, gue ngelakuin ini karena setidaknya dengan cara ini gue dapat sedikit menerapkan nilai kepahlawanan di kehidupan sehari-hari gue walaupun gak seberapa. Kenapa ini dikatakan nilai kepahlawanan teman-teman? Karena walaupun cerpen ini bukan cerpen sejarah, namun secara tidak langsung ia menerapkan nilai kepahlawanan dalam kehidupannya. Kita masuk ke contoh nilai yang kelima, yaitu nilai sosial ya teman-teman. Seperti biasa, teman-teman bisa baca dulu kutipan cerpennya. Nilai sosial pada kutipan cerpen ini tergambarkan dari bagaimana Alima, mamanya, dan orang-orang yang ada di supermarket harus mengantri untuk membayar barang belanjaannya. Kenapa hal ini dikatakan nilai sosial? Karena ini adalah aturan yang ada di masyarakat yang harus dipatuhi agar terciptanya kerukunan dalam masyarakat. Lanjut ke contoh nilai yang terakhir, yaitu nilai politik. Nilai politik pada kutipan cerpen ini digambarkan dari bagaimana penulis mendeskripsikan bagaimana orang-orang yang terutama didominasi oleh mahasiswa menyampaikan atau menyalurkan aspirasinya kepada pemerintah. Kenapa kutipan cerpen ini dimasukkan ke dalam contoh nilai politik? Karena hal ini merupakan gambaran dari bagaimana situasi politik pada masa itu. Nah teman-teman, segitu aja nih penjelasan dari saya tentang materi tadi. Kalau teman-teman ngerasa ada kekurangan ataupun perlu tambahan, bisa ditulis di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.